Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, di video kali ini saya akan sharing, teman-teman, perbedaan antara talas beneng yang ditanam di bawah naungan dan juga talas beneng yang ditanam tanpa naungan ya, teman-teman. Nah, di belakang teman-teman semuanya ini kebun talas beneng saya yang menggunakan naungan ya, teman-teman. Jadi talas beneng ini di bawah naungan pohon jati ya. Sebagian juga ada pohon kopi dan yang intinya adalah di bawah naungan ya, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin menanam, khususnya ingin menanam ataupun ada rencana untuk melakukan penanaman talas beneng. Jadi kalau saya sih, saya pribadi menyarankan buat teman-teman yang ingin menanam itu di bawah naungan ya, teman-teman. Di bawah naungan pohon ya, teman-teman, baik itu pohon jati, sengon ataupun yang lainnya. Jadi bagusnya di bawah naungan ya, teman-teman. Misalkan sama pisang boleh juga, itu juga kan pisang pernah saya bahas ya di channel ini. Ternyata hasilnya juga bagus ya, teman-teman. Jadi lahan kita bisa lebih efektif lagi ya. Selain kita bisa hasil dari daun dan dari talas ya, kita bisa menghasilkan rupiah. Kita bisa menghasilkan rupiah dari jenis tanaman yang lainnya juga ya, teman-teman. Nah, ini adalah menurut saya di belakang ini pertumbuhannya lumayan bagus ya, jenis talas benengnya. Kebetulan yang ini Allahu Akbar. Kebetulan yang ini jenis talas beneng yang pucuk merah ya, teman-teman. Karena saya di Jawa Barat banyaknya yang ini ya, saya tanam yang ini ya, teman-teman. Kemudian buat teman-teman, jadi yang pertama, teman-teman kalau punya lahan di bawah naungan, maaf ya, bukan di bawah naungan. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penanaman misalkan di bawah naungan, itu sebetulnya lebih bagus ya, teman-teman, lebih baik di bawah naungan. Jadi kalau misalkan tidak ada lahan yang ada naungan, misalkan lahan terbuka ya secara langsung, itu pun sebetulnya bisa. Cuman perbedaannya antara kesuburan di bawah naungan dan tidak di bawah naungan atau di lahan terbuka ya, biasanya cukup signifikan ya. Lebih bagus di bawah naungan ya. Saya merekomendasikan sekali di bawah naungan ya, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang di bawah naungan, karena saya sudah mempraktekkan sedemikian rupa. Saya punya lahan yang walaupun lahan di sini pada miring ya, teman-teman, pada lahan miring, namun ada yang saya buka, dalam artian lahannya tidak ada naungan ataupun terbuka ya lahannya, full sinar matahari, dan yang bernaungan seperti di belakang teman-teman semuanya. Di belakang saya ya, di belakang saya ini talas beneng yang di bawah naungan ya, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi lebih bagus di bawah naungan. Jadi daunnya lebih subur, kelihatan lebih segar, dan juga kalau di lahan yang tanpa naungan, biasanya kalau tidak jadi waktu tanamnya harus benar-benar tepat ya, teman-teman. Kalau kita tanam di musim panas ya, sudah mau di penghujung musim kemarau, musim hujan, jadi biasanya si talas itu nggak akan kuat ya, teman-teman, walaupun dia bandel talas beneng itu. Jadi biasanya pertumbuhannya juga kurang bagus ya, teman-teman. Jadi kurang bagus di lahan terbuka dan lebih bagus di lahan yang punya naungan ya, teman-teman. Jadi dia terlindung dari sinar matahari secara langsung, tidak menyengat ke ke daunnya ya, teman-teman. Dan juga yang di lahan terbuka, kalau yang di lahan terbuka biasanya kalau kendalanya waktu itu pernah saya tanaman talas saya itu full ya kena sinar matahari. Jadi kondisi daunnya itu kayak gosong ya, teman-teman. Jadi kondisi daunnya kayak gosong. Jadi nggak terlalu
nggak terlalu bagus juga ya, kalau menurut saya hasilnya nggak terlalu bagus kalau di lahan yang secara langsung terbuka ya teman-teman. Jadi lebih bagus di lahan yang seperti ini, di lahan yang mempunyai naungan ya di atasnya seperti ini. Jadi lebih bagus di lahan yang memiliki naungan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sharing saya kali ini antara perbedaan ataupun kita sharing lebih bagus mana antara di tanam talas beneng di naungan ataupun tanpa naungan ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi itu tetap balik lagi kepada teman-teman semuanya. Kalau punya lahannya di lahan terbuka ya silahkan teman-teman manfaatkan ya lahannya untuk menanam talas beneng. Kalaupun misalkan teman-teman punya lahan di bawah naungan, itu pun juga bagus ya teman-teman, sama-sama bagusnya sebetulnya. Cuman menurut pengalaman saya pribadi lebih bagus yang di bawah naungan ya teman-teman. Seperti itu. Semoga membantu teman-teman semuanya yang ingin melakukan penanaman talas beneng. Yang belum tahu, mungkin teman-teman tadinya ragu di bawah naungan takutnya jelek hasilnya. Saya yakinkan kepada teman-teman bahwa tanam aja, insya Allah akan ada hasilnya ya teman-teman. Jadi gak usah ragu, tanam di bawah naungan ataupun tanpa naungan, sebetulnya dua-duanya sama. Jadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ya teman-teman di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.